Yang saya hormati para sepuh dan sahabat, yang saya hormati pengurus masjid Al-Tobah dari ketua sampai yang paling bawah, yang saya hormati Bapak Khatib selaku perangkat dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kami. Amin. Tidak lupa hadirin jemaah masjid Al-Tobah, bapak-bapak, adik-adik, dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi. Mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Ini adalah reshuffle
kabinet ya rame Menteri Agama belum apa-apa sudah mau melegalkan Ahmadiyah Syiah. Alhamdulillah. Nggak tahu nih umurnya panjang atau pendek ya, saya nggak tahu begini. Ada aja. Ahmadiyah bukan Islam. Nabinya kan apa itu Mirza Ghulam Ahmad, bukan Islam. Al-Qur'annya mubah. Ada yang fundament lagi, Nabi Isa katanya ada kuburannya. Dalam Islam nggak ada. Isa itu dianggap oleh Allah. Nah itu jelas. Nanti kalau Syiah itu jelas ada perbedaan. Kalau kita kan disuruh menghormati Nabi dan sahabatnya, mereka mencaci maki Abu Bakar, Utsman. Nah itu caci maki semua, dianggapnya penyerobot kekuasaan. Ini orang-orang di Indonesia itu macam-macam. Ya kalau kita kan jelas ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan Sunnah Sahabat. Nah ini, jadi maka dipesankan sana itu ikutlah dengan gerahammu, ya ketika mengikuti ajaran para sahabatnya, seperti kau mengikutnya dengan gigitan geraham. Jadi artinya sekuat-kuatnya. Jadi mengikuti para sahabat kita itu disuruh memang itulah contohnya, diperbolehkan. Mereka itu ada yang enak sih Pak, ada yang enak di sana kawin kontrak gitu ya. Orang-orang Syiah kan gitu ya, kawin kontrak boleh gitu. Ada yang enak-enak. Takiyah itu menyimpan keyakinan. Padahal dia Muslim, kan ditangkap oleh orang lain, maka dia pun bilang, aku sama dengan agama kamu. Nah, kalau kita kan nggak ya. Ditanya, kamu Muslim? Ya, saya Muslim. Kamu beriman kepada adanya Allah? Ya, aku beriman kepada adanya Allah. Udah mati syahid gitu. Nah itulah taruhan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang Syiah. Ya macam-macam Pak, inilah. Apa bicara apa lagi? Ini kalau dimunculkan, mengundang percikan-percikan perpecahan inter umat Islam. Sangat-sangat umat Islam semakin tajam perpecahannya. Dan saya yakin perang yang paling lama itu Iran-Irak itu masalah Al-Sunnah dan Syiah, lama banget, sangat-sangat susah untuk diredam. Ya udahlah, kita berharap aja lah ya Pak ya, sebagai orang kecil ya Pak ya, paling berharap pada Allah ya. Mudah-mudahan negeri kita ini diberikan keberkahan. Mudah-mudahan orang-orang yang diberikan kekuasaan amanah, kita bisa ibadah, bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang diharapkan orang kecil. Ya kita teruskan kaji kita. Surah Al-Mu'minun ayat ke-93. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma tuliyanni ma yu'adun.
أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم وأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم صدق الله العليم. Kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya itu bagaimana orang kok ada yang tidak beriman, ya Pak ya. Jadi di sini dinyatakan laqad wa'adna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Jadi ketika disampaikan kepada mereka janji-janji yang telah Allah tetapkan, mereka itu menyatakan ini hanya kisah bohong, ini cerita-cerita angan-angan yang tidak ada buktinya seperti itu. Dan pernyataan nanti akan dibangkitkan itu ditanyakan lagi, kita sudah jadi tanah, kita tinggal ulang-ulang, kita sudah tidak ada bentuknya lagi. Terus ketika ditanyakan siapa yang menciptakan bumi langit seisinya, mereka pun berkata saya quluna lillah. Mereka pasti berkata Allah lah yang menciptakan. Terus ditanyakan lagi siapa yang memberikan penghidupan kepada kalian, maka pernyataannya saya quluna lillah. Ada hadis yang menyatakan demikian Pak.
ada mutiara bagi umat manusia. Ada 4, dan 4 itu juga dihilangkan oleh perkara 4. Yang pertama, mutiara yang luar biasa bagi manusia, Allah berikan akal. Pada hewan nggak ada akal. Nah ini jadi ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia karena akalnya. Makanya di sana dinyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan akalnya manusia itu bisa menguasai dunia dan seterusnya. Yang kedua yaitu din, agama. Dalam agama itu ada perintah, ada larangan. Sudah ada rambut-rambutnya. Kalau manusia itu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan selamat. Yang ketiga yaitu al-haya. Manusia terhormat, manusia bisa menduduki kemuliaan karena rasa malunya. Ya, rasa malu. Dan yang keempat yaitu ta'ah. Ini juga termasuk mutiara bagi manusia. Makanya kemarin saya sampaikan, seenak-enaknya di dunia yang paling enak yaitu orang yang taat kepada Allah. Kalau orang itu banyak salahnya, itu jangan dikira. Kalaupun dia memperoleh umpamanya kekayaan dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu yang ada was-was. Jangan-jangan seperti itu tidak akan ada enaknya. Nah, taat inilah kenikmatan yang paling nikmat di kehidupan dunia. Kalau orang taat kan sakinah, tenang hidupnya. Yang 4 ini juga akan hancur oleh 4 perkara. Akal biasanya dinyatakan berakal, yaitu mereka yang berilmu, berpengetahuan. Maka ketika dia itu menyikapi keadaan yang ada, tidak dengan emosi, tetapi dengan kearifan. Ketika orang itu banyak tentang ilmu agamanya, ketika melihat saudara kita tata cara sholatnya, oh iya, dia mengikuti mazhab ini. Yang ada angkat tangan, ada angkat tangannya sedada gitu ya, sini ya kayak Allah Akbar itu ya. Ada yang sampai di sini, oh iya, itu pakai mazhab ini. Arif menyikapinya. Tidak menyatakan, oh sholat begitu, kayak gini dong. Nah, repot kalau seperti itu. Ya, jadi inilah kearifan. Lawannya apa? Sombong. Orang berilmu, orang cerdas, orang banyak levelnya yang letaknya dalam di otak, ketika dia sombong, jatuh. Karena apa? Sombong itu bukan pakaian manusia, itu pakaian Allah, kebesaran Allah. Tidak boleh manusia itu menunjukkan akunya. Terus yang kedua yaitu di agama. Orang bisa nyatakan beragama dan bisa diuji keberagamaannya ketika tidak ada rasa hasud dan dengki. Kalau rasa hasud dan dengki ini masih lekat, bukan orang beragama. Kalaupun dia beragama hanya untuk membuat kerusuhan di antara sekitarnya. Dia beribadah bukan karena Allah, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu untuk menjatuhkan orang lain. Hasud, dengki. Nah, ini musuhnya. Yang ketiga, al-haya. Haya itu malu ya, Pak ya. Nah, ini haya ini mestinya lebih banyak kepada para pejabat. Para pejabat yang ketika tidak bisa melaksanakan wewenangnya, malu itu, mestinya malu. Nah, ini biasanya lawan dari haya, bohong.
rakus. Nah ini kan biasanya ya punya wewenang itu kan pejabat, maka berkaitan dengan tomat, berharap semuanya itu bisa dikuasai semua. Orang kalau manusia itu kan lebih rakus dari hewan, Pak ya. Kalau hewan itu kan paling makanan yang sifatnya ya yang kayak katakan ular gitu ya, Pak ya. Nah itu kan hewan tertentu, terus sudah makan diem gitu kan ya. Loh, kalau manusia aspal itu gitu kan. Iya, aspal itu kan. Nah itu manusia. Terus yang taat, nah ini taat ini juga ada ujiannya. Nah apa? Suka gunjing, Mbak, suka ngomongin orang. Makanya bisa digambarkan nanti kalau orang itu beragama taat tapi suka gunjing, maka dia akan dipanggil. Orang yang digunjing itu, bener kamu suka digunjing si ini, iya, pahalamu kasih ke dia, mau gitu. Nah, jadi inilah gambaran orang apa itu kata Rasul, ada mutiara yang bagi manusia itu harus dipelihara, dan ada 4 perkara juga yang membatalkan adanya mutiara tersebut yang melekat kepada kita. Yuk kita teruskan. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Qur, katakanlah, rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi, jika engkau beritahukan kepadaku ma yu'adun, apa-apa yang telah engkau janjikan. Ini secara harfiahnya ya banyak. Kalau diartikan secara bebas itu artinya begini, ya Allah ya Rabbi, janganlah engkau berikan siksaan kepada orang-orang kepadaku seperti kepada orang-orang yang membangkang. Kalau arti bebasnya seperti itu. Makanya di sini ada doanya, Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Rabbi, hai Tuhan, fala taj'alni, dan janganlah engkau jadikan kepadaku fil qaumil zalimin, yaitu lebur pada orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah ya Pak ya. Ini na'udzubillah. Ya ini sering kita sampaikan ya Pak ya. Kalau orang itu membaca Al-Quran, fenomena alam yang besar itu ada jawabannya di sini, ada jawabannya di sini. Kalau orang itu ngaji kajian secara rutin, itu membuat fondasi keimanan, keislaman yang sempurna, tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan yang ada. Kalau kita itu mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara rutin, fondasi kita makin kokoh. Pengetahuan kita bukan pengetahuan manusia, tetapi pengetahuan yang Allah berikan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Makanya kalau orang haji itu pasti bisa memilah dan memilih mana yang terbaik. Kalau kita itu mau mengkaji secara rutin, makanya di sini pun dicontohkan dengan ketika banyak orang-orang yang zalim, dengan pernyataan ya Allah ya Rabbi, jangan aku jadikan termasuk kelompok mereka. Ya, jadi di sini ini kalau kita lihat umpamanya orang-orang yang zalim itu, mohon maaf, ini juga kebanyakan orang-orang yang berkuasa. Ya memang zalim itu kalau diartikan secara harfiah, wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan zalim itu ternyata ya ada yang bisa menyesatkan, ya ada yang Allah ampuni gitu ya, yang Allah ampuni. Ya kalau zalim dengan kenyataan ini, ya kalau penguasa itu yang tadi menyalahgunakan wewenangnya sehingga merugikan orang banyak yang semestinya bisa untuk kehidupan
bangsanya, ya karena Allah itu kan menciptakan segala sesuatu sudah disediakan kebutuhannya. Sebelum manusia lahir buah-buahan sudah ada, sudah dipersiapkan, tidak ada yang kurang. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah yang sempurna. Oleh karena itu menciptakan segala sesuatu kebutuhannya itu sudah disediakan. Kenapa terjadi kekurangan? Karena ada kerakusan tadi. Ada orang yang tidak punya rasa malu sehingga koma. Koma itu kan kalau digambarkan sudah gendut lah ya. Itu kan gendut ya depannya. Ain itu menganga. Udah gendut masih menganga. Nah, itulah koma. Jadi udah kaya raya, pengen menumpuk kekayaan lagi untuk 7 turunan istilahnya ya Pak ya, masih ada tanpa kerja, tinggal ongkang-ongkang saja. Nah itulah yang rakus seperti itulah yang tidak punya rasa malu. Dari ayat ini bisa diambil pembelajaran dengan pernyataan, ya Allah ya Rabbi, jangan Engkau kasih tahu aku janji-janjimu kepada orang-orang yang membangkang. Jadi adabnya aja kita itu jangan sampai melihat ya Allah. Karena apa? Pedih sekali, sangat sakit. Melihat aja nggak ingin ya Allah. Walaupun nanti di sini dinyatakan wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Aku ini mampu. Mampu itu artinya di sini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kita itu memperlihatkan, kita diperlihatkan oleh Allah. Bisa jadi Allah juga mengabulkan seperti yang ada di dalam doa yang di atas, tidak diberitahukan. Jadi mengetahui siksaannya saja itu ya Allah jauhi, jangan ya Allah, seperti itu. Makanya ada di dalam tafsir dinyatakan Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Itu artinya kita disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Cirinya apa? Orang-orang yang ahli ibadah mau datang ke masjid, ya Pak ya, mau datang ke masjid. Ini Pak Khotib bilang berapa tiang masjid? Sebenarnya udah asal menurut saya. Nengok aja enggak gitu kan? Ya kan, nengok aja enggak gitu. Maka ditanyakan berapa tiang masjid, itu pertanyaan halus banget gitu. Tapi nohok banget gitu. Berapa tiang masjid, berapa? Tanya lagi berapa jendelanya? Wah, ini nohok banget. Jadi disuruh, yaitu apa itu berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Ini berkumpul dengan ahli ibadah. Jangan kita jauh dengan orang-orang yang ahli ibadah. Insya Allah kalau orang ahli ibadah itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu muncul. Enggak ada istilah ustaz, enggak ada istilah bawaan. Marbot di sana itu bisa saling menasehati. Melihat masjid ini sebaiknya seperti ini ya. Sebaiknya seperti ini ya. Nah, sebagai ada ide-ide yang luar biasa dari pengurus yang ada. Kalau dia sebagai ahli ibadah, dan kalau ahli ibadah dinasehati tidak akan marah, karena tahu bahwa itu adalah kebaikan. Tidak lalu hukum, enggak. Nggak ada yang hukum ya Pak di sini Pak ya. Alhamdulillah, nampak terus. Nggak ada yang hukum. Ya karena apa? Prinsipnya ibadah. Nah ini, jadi inilah kita disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, jangan dengan orang-orang yang zalim. Dan di sini juga mengajarkan kepada kita akhlak kepada Allah dengan contoh doa, yaitu Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Ini doa ini sebenarnya maknanya luar biasa. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Ya Allah, ya Rabbi, jangan datangkan Engkau kepada kami orang-orang yang zalim. Itu artinya
jangan ya Allah. Ya yang jelas kita jangan terlebur dengan mereka. Itu intinya. Tapi maknanya banyak. Nah ini dari penafsiran para alim ulama. Kalau kita baca hanya terjemahannya juga kurang pas. Ternyata maknanya itu luar biasa. Dari Robbi fala taj'alni fil qaumidz dzalimin. Ini kan kalau diartikan terjemahannya kan ya Allah Robbi janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang zalim. Nah ternyata ada maknanya luar biasa. Orang yang zalim datang ke kita pun jangan ya Allah gitu. Apalagi kami melebur kepada mereka ya Allah. Melihat siksaannya pun jangan ya Allah. Melihat siksaan mereka yang sangat pedih, yang sangat pedih, itu jangan ya Allah. Biarkan mereka tersiksa. Jangan ikut serta atau menyaksikannya. Ini luar biasa ayat ini. Ya, jadi di sini dinyatakan lagi, walaupun sesungguhnya itu kehendak Allah, mau diberitahukan ataupun tidak, Allah lah yang Maha Kuasa. Ini juga termasuk apa? Ini yang kemarin disampaikan ya Pak ya. Ada orang yang tahammadat ya Pak ya. Tahammadat itu pura-pura bersyukur. Ucapannya kelihatannya religius gitu kan ya. Ucapannya subhanallah, mabrur, terus dan seterusnya. Nyatanya sholat pun kagak. Iya, innalillah. Pokoknya banyak. Nah itu yang pura-pura tahammadat. Yang disebut tahammadat. Nah dari syakir. Nah syakir, kalau syakir ini benar. Dia itu benar-benar bersyukur. Diberikan kenikmatan oleh Allah, benar-benar dia itu bersyukur. Makanya dengan tahmidullah. Nanti ada lagi syakur ya Pak ya. Ini mungkin derajat yang paling tinggi. Diberikan oleh Allah apapun yang menimpa kepada kita akan nyatakan selalu pernyataan husnudzon. Inilah yang terbaik untuk kita. Inilah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Bukan pilihan saya. Orang yang terbaik yaitu mengikuti pilihan Allah. Nah itulah. Ini tingkatannya tingkatan syakur. Ini mungkin kalau yang sekarang itu ya para aulia apa ya. Aulia itu ya pilihan Allah. Orang-orang yang selalu mengabdikan diri hanya kepada Allah. Aulia. Ya memang terjemahan aulia itu banyak kayak wali itu pelindung bisa, penguasa bisa, teman baik juga bisa. Memang terjemahan itu luas sekali. Yaitulah Al-Quran itu bisa abadi karena maknanya yang begitu banyak, maka bisa abadi sampai kapanpun. Kalau dalam bahasa Arab itu istilah mustarab, jadi mengandung makna tidak hanya satu, tetapi maknanya luar biasa. Ya kan kata-kata yang indah itu kan biasanya kalimatnya itu tidak mengandung satu ya Pak ya, tapi bisa mengandung arti banyak. Nah sehingga ada sisi-sisi lain yang kita itu bisa mengambil hikmahnya dari pembelajaran tersebut. Diajarkan oleh Allah, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tukerlah perkara yang buruk dengan kebaikan. Ya Pak ya. Jadi kalau kita berbuat salah, cepat-cepat diganti dengan perbuatan yang baik. Karena itu akan menggantinya. Ya, jangan kita itu larut dalam kesalahan. Cepat-cepat kalau kita itu berbuat salah, cepat-cepat kita itu berbuat kebaikan. Ya kalau berbuat salah kepada orang lain, langsung minta maaf. Ini juga sering disampaikan kata-kata maaf, kata-kata tolong, kata-kata terima kasih, lekatkan kepada kita. Karena apa? Karena kalau orang sombong itu nggak mungkin Pak mengatakan tolong dong, nggak mungkin. Terima kasih nggak mungkin kalau orang sombong. Ya jadi 3 kalimat inilah dibiasakan. Ya jangan kita itu lepas dari pernyataan ini. Makanya itu bisa membangun hati-hati yang lembut. Nah ini. Ya, jadi di sini disuruh digantikan perkara yang jelek, yang buruk itu dengan kebaikan. Nah, na'lamu bima yasifun. Aku mengetahui dengan apa-apa yang mereka sifatkan.
Jadi ketika kita itu menyatakan alhamdulillah, terima kasih, tolong, maaf, nah itu Allah Maha mengetahui. Karena apa? Sesungguhnya pernyataan itu mengakui adanya keagungan Allah. Dia itu penguasa, katakan penguasa. Tidak semena-mena dia itu memerintah. Tolong. Karena dia hanya sebagai manusia. Ini kalau dulu ada alim ulama itu ketika memberikan ceramah itu luar biasa, pakainya perumpamaan. Jadi kalian jadi lurah itu sementara, kalian jadi sekretaris sementara, itu diumpamakan dalam wayang. Kalau jadi penggede di dalam wayang, ketika mukul jangan mukul beneran. Nanti kalau mukul beneran setelah pentas wayangnya itu sudah bubar, ribut kamu. Nah ini, ya Allah ya Rabbi, itu orang alim itu buat umpamaannya itu luar biasa. Menjadi lurah paling 5 tahun umpamanya ya, terus terhadap rakyatnya semena-mena umpamanya. Sangkanya mau lama apa ya? Paling 5 tahun, nanti juga ada pilihan lagi. Bisa naik kalau kepilih, kalau enggak ya enggak bakalan. Nah jadi hati-hati ketika jadi penguasa. Jadi penguasa itu ya harus hati-hati, jangan kita itu semena-mena. Nah ini, jadi na'lamu bima yasifun, Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang mereka sifatkan kepadaku. Itulah apa itu Allah nyatakan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Bakul katakan, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Dari bisikan-bisikan setan. Ya, setan. Bisikan itu kan ada dari manusia ya, minal jinnati wan nas ya. Dari makhluk yang gaib ya, bangsa setan, wan nas dan manusia. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, Rabbi Tuhanku, ayyahduruni. Nah ini yang tadi, mereka itu orang-orang yang zalim mendatangi kita. Ini jangan sampai yang seperti itu. Ya bisikan-bisikan itu datang kepada kami, kepada kita. Nah ini kalau orang Islam itu disuruh waspada, Pak. Jangan suka nantang kalau sebagai seorang mukmin. Jadi ada istilah begini, Pak. Jangan takut kepada siapapun, tapi kalau dia nantang, adeni gitu. Ini kalau Islam itu seperti itu. Jadi kelakuannya sebenarnya kalau Islam kayak jawara ya, Pak. Kalau tantang tenteng gitu ya, kalau orang Islam itu kayak jawara. Nah ini ada istilah lu jual, gua beli gitu ya. Jadi nggak mau untuk tantang tenteng itu nggak. Tapi kalau ada orang yang bermasalah, kalau orang itu mengajak, ya karena ada rujukannya. Ya mati di atas kebenaran. Nggak ada istilah petantang-petantang itu nggak ada. Kalau petantang-petantang itu kalau orang baru latihan pencak silat ya Pak ya, latihan kuda-kuda, terus ada guru 1, 2, kita kayaknya paling pinter gitu. Gimana-mana, padahal cuma bisanya itu aja gitu, menunjukkan bahwa dia itu lagi latihan gitu. Tapi kalau yang sudah bannya ban paling tinggi, ya sudah, dia tinggi. Nah inilah Islam itu seperti itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Nah, sehingga datanglah kepada mereka kematian. Qala rabbi irji'un, maka dia menyatakan ya Allah ya Rabbi, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. La'alli, ya kalau gitu ya, mudah-mudahan aku ini bisa berbuat baik. Fima taraktu, apa yang telah kami tinggalkan. Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya pernyataan mereka yang dikatakan.
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depannya, kalau arti sesungguhnya itu wara belakangnya Pak ya. Tapi di sini diartikan yaitu di depannya ada dinding ila yaumi yub'atsun, yaitu pada hari sampai dia itu dibangkitkan. Ini pernyataan ini ada istilah kalau dalam bahasa Arab taroji wa tawaqqu'i. Kalau taroji wa tawaqqu'i itu pakainya biasanya la'alla, tetapi dia itu kemungkinan terjadi itu bisa. Tapi nanti ada pernyataan dengan pernyataan tamanni. Tamanni itu pernyataan harapan yang tidak mungkin. Jadi kalau pernyataan dia itu meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, aku kembalikan. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim itu nanti di akhirat itu meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kembalikanlah aku barang sejenak saja. Untuk apa? Aku akan infakkan harta yang telah aku peroleh. Aku akan mengabdi kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Nah ini hanya ucapan mereka, anak-anak mereka yang sesungguhnya tidak mungkin. Karena apa? Karena sesungguhnya pada dirinya itu ada dinding yang tidak bisa dipisahkan, menembus keimanan, menembus akan yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya para nabi, yakin adanya Quran. Nggak mungkin. Maka disitulah digambarkan ada dinding yang memisahkan. Ucapan-ucapan mereka itu hanya omong doang, ya, tidak ada artinya apa-apa. Wa idza nuqis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Wa idza nuqis, ketika ditiupkan ya fisuri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Mereka itu tidak bisa untuk menunjukkan ya kebenarannya di antara mereka, dan pada hari itu juga sudah nggak ada lagi musyawarah, nggak ada lagi. Ya ketika sudah ditentukan itu sudah ada tawar menawar. Makanya kalau orang itu mau ibadah ya sekarang, jangan nunggu tua, jangan nunggu nanti, jangan. Sekarang waktunya kita beribadah. Sekarang kita waktunya mengabdi kepada Allah. Karena kita nggak tahu sesungguhnya kapan kita itu mati, nggak tahu. Kita itu hanya merencanakan. Kita hanya merencanakan. Yang menentukan Allah. Oleh karena itu, kalau orang beriman itu akan selalu waspada. Makanya kan dalam saum itu ada perumpamaan ya. Istilahnya itu dengan iman dan wahtisaban itu ya Pak ya. Jadi orang itu menahan lapar, dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, penuh perhitungan. Jadi ketika mengabdi kepada Allah itu juga disebut seperti itu, keimanan dan perhitungan. Keimanan dasarnya keyakinan pelaksanaan ibadah, ihtisaban perhitungan yang matang. Nah itulah suruhannya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Mereka yang berat timbangannya, kebaikannya, merekalah yang memperoleh kemenangan. Ini sebenarnya Pak, kita ini hidup perang Pak. Nabi SAW perang hidup ini sebenarnya. Perang apa? Memerangi hawa nafsu. Karena Rasul itu pernah menyatakan nahnu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah perang Badar Pak, perang yang dahsyat, perang yang bisa melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya itu sampai 6 kali lipat. Ya, 6 kali lipat, tapi bisa menang. Nah, Nabi menyatakan nahnu min jihadil asghar. Itu perang kecil itu. Kita menuju kepada perang yang paling dahsyat, yaitu memerangi hawa nafsu. Ya, jadi sesungguhnya kita ini hidup jihad. Ya, hidup jihad. Jadi bukan hidup itu peperangan. Nah, oleh karena itu kita bisa nggak melawan? Karena dinyatakan menang ketika kita tanding. Apa iya bisa nyatakan juara tanpa tanding? Nggak mungkin. Makanya kita itu ibadah itu kan perang juga, melangkahkan kaki kita ke masjid perang. Rengkol emang ya Pak?
tinggalkan itu. Tempat tidur ditinggalkan, membasuh muka, mandi, melangkah ke masjid. Nah itu perang, jangan dikira. Nah itulah. Jadi ditegaskan lagi, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Alhamdulillah ya Pak ya. Orang yang timbangannya itu lebih ringan, maka itu adalah orang-orang yang menyesal pada dirinya. Penuh dengan penyesalan, bakal gimana? Fi jahannam khalidin, dalam api neraka jahanam dan sifatnya kekal. Talqahu wujuhahum wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang bentuk yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf